Maaf ya Dan. Saya boleh minum dikit? Boleh. 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 PT minum juga PT. Iya. Aduh, Aduh, Pak. Salah, Pak. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita dipecah belah oleh pihak lainnya. Halo, gimana? Wah. Dan Siapa namanya? Mang siapa? Mang Betty. Mang Betty Dan. Iya. Mang Betty. Mang Betty. Jadi Mang Betty itu orang Banten Dan. Oh iya. Masyarakat Dan. Ini nama asli atau bahasa samaran ini? Nama samaran. Nama panggung Dan. Iya. Jadi masyarakat Banten tuh udah manggil Mang Betty Dan. Mang Betty, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Betty punya banyak saudara Dan. Saudara Dan ada di Benggala, Sumur Pecung, Royal, Pasarau, Kaliwadas, Kota Cilegon, Semampir, Keramat Batu ada. Iya. Amin. Sekarang punya saudara saya juga. Iya, alhamdulillah. Pisang Mas. Wah, pisang Mas mah perempatan ya Dan. Iya, perempatan. Ada uduk tuh Dan. Ya, enak. Kapan-kapan bisa main ke tempat saya traktir. Alhamdulillah. Bebeknya enak, bebeknya. Bebeknya iya. Dan ini Mang Betty makasih banyak nih dan Ya. bisa mampir ke rumah Ekbis ya Dan ya. Ya. Iya. Program Kampung Deduluran Dan. Iya. Mang Betty masih belajar Dan. Dan Mang Betty juga dengan kehadiran komandan dan agak Ayah, pilih dulu ya, supaya aman. Santai saja. siap Dan. Tapi aman Dan. Aman Alhamdulillah, kita. iya. Dan Mang Betty nyapa Wong Banten. Iya. Sebentar Dan. Iya, mangga. Iya. Assalamualaikum Wong Banten, Mang Betty hadir lagi nih di rumah Ekbis Kampung Deduluran. Mampir lur bersama komandan dan dimnya Dan ya. Komandan Kodim 0602 Serang. Komandan Kodim 02 0602 0602 Serang. Serang. Waduh, ini mesti banyak belajar dan menggali informasi nih dari komandan Dan. Iya. Dan pokoknya Wong Banten jangan kemana-mana nih, tetap pantengin terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan komentar yang positif dan membuat Mang Betty Kampung Deduluran ini rumah Ekbis maju. Semakin majunya Dan. Iya Dan. Assalamualaikum. Salam. Siapa nih, Mas? Iya. Ini Pak siapa nih? Pak RT Dan. PRT. Wah, Pak RT-nya antik nih rambutnya. Iya, PRT termuda. Se-Indonesia nih ya? Iya, Indonesia, mudah-mudahan. Iya, emang antik Dan. Jadi ini Pak RT Kampung Ya. Deduluran Dan teman akrabnya Mang Betty Dan. Sampai begini ya? Begini Iya. Dan. Iya. Iya, ini saudara Mang Betty nih, Iya. Pak RT, namanya Pak Pajar Catur. Kita semua saling bersaudara. Amin, alhamdulillah. Bang Betty agak gemeter tadi sendirian, Pak RT. Saya juga mau masuk tadi, aduh gimana ya. Tapi aman ya Dan ya? Aman. Ngingetin lagi Bang Betty. Aman. Siap, dah. Aman. Aman. Iya. Iya. Ya. Dan Ya. ini sebelum memulai banyak informasi dan obrol-obrolan nih Dan, sedikit dan berikan informasi komandan tuh siapa sih Dan Oke. ke masyarakat Banten nih Dan. Banten. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Letnan Kolonel Armet Fajar. Kebetulan saya mendapat amanah menjadi dandim di wilayah kota dan Kabupaten Serang. Jadi saya sudah 4 bulan Pak Mang Betty, Pak RT. 4 bulan Dan ya. 4 bulan saya di sini dan 4 bulan yang luar biasa ini saya alhamdulillah bisa mengerti keadaan masyarakat Serang, Banten pada umumnya, sehingga saya merasa bangga di sini. Saya menjadi bagian dari masyarakat Banten yang ada di Serang. Ya. Alhamdulillah Dan. Ya. Ini Mang Betty juga seneng Dan baru 4 bulan Dan ya. 4 bulan. Baru 4 bulan. 4 bulan apa 3 bulan saya? November dilantik ya, November, Desember, Januari. 3 bulan. 3 bulanan ya. Ya. Wah, baru 3 bulan Wong Banten. Tugas di sini ya Dan. Iya.
Jadi orang Banten saya. Jadi orang Banten. Wah. Banten. Sudah kemarin hari ini. Main tembus dah. Sampai penggaris. Oh, pakai penggaris. Iya. Siap. Nanti dan kalau udah di Banten mah debus bisa belajar dan. Iya. Saudara-saudara banyak dan. Takut saya bilang. Siap dan ini dan mengawali dan pertanyaan Mang Betty ini dan bagaimana sih dan suasana Banten ini dan selama 3 bulan ya benar. Saya di Banten ini sudah saya kunjungi kecuali Lebak sudah, Pandeglang sudah, Cilegon sudah. Mana yang belum? Ya masih yang Serang saja. Jadi Serang itu begitu luasnya, Mang Betty, Pak RT. Ada 21 koramil di bawah kami. Sehingga saya berusaha tiap hari harus bisa ketemu dengan Babinsa, dengan koramil dan masyarakat. Jadi untuk situasi Banten ini sebetulnya tidak jauh-jauh beda. Sebetulnya kami jadi dandim. Saya jadi dandim di Kabupaten Sopeng. Tahu Sopeng, Mas? Sopeng itu sebelah mana Sumur Pecung Ciceng. Nah, Sopeng itu Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi. Iya. Naik pesawat PT. Sulawesi kejar. Dikirain Sopeng itu Di Sumur Pecung. Wah. Sopeng itu Sulawesi Selatan. Oh, Pak. Sulawesi ya. Ya, jadi keadaannya Banten Serang ini dengan Makassar hampir-hampir mirip. Bagaimana agamis ulamanya juga banyak dihormati, masyarakatnya juga sangat heterogen. Itu sangat mirip. Jadi ini mungkin seperti deja vu dengan kegiatan ketika saya menjabat jadi dandim di wilayah Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya, namun ini lebih mungkin karena ini ada bahasa Jawanya, mungkin saya lebih familiar di sini. Oh, di sini ya. Kan ada bahasa Jawa Serang. Iya, Iya, bahasa Saya Jawa. baru tahu ada Sugeng Rawuh. Oh. Di mana itu ya? Oh, di dekat ini. Iya. Pusat kota. Iya. Ada ya Sugeng Saya Rawuh. waktu saya masuk ke Banten kaget loh, kok bahasa Jawa? Iya. Saya kira bahasa Sunda, ternyata tuh ada Jawa Serang. Ada Sunda juga. Iya. Ada Sunda. Ada Jawa. Karena Banten dulu perpecahan dari Jawa Barat juga dan Cirebon mungkin ya. iya sebelumnya ya PT Iya, gitu. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya di Sopeng itu di Sulawesi Pak. Sulawesi Bukan Selatan. di Sumur Pecung. Bukan Sumur Bang. Pecung, Sulawesi, Sopeng. Sebelahnya Panakukang sebelah mana ya? Pernah ke Panakukang? Panakukang pernah ke Pantai Losari. Nah. Wah, tuh Monumen Mandala. Nah. Banyak wawasan juga Iya. Bang Betty. 5 jam. 5 jam. Iya. Jauh ya. 5 jam. 5 jam melewati jalan yang berkelok-kelok, naik turun, keriting, ya nyampe. Wah, sepi dan ya. Iya. Masih hening ya, masih banyak suasana Pegunungan. alam pegunungan ya. Ya. Dari Sopeng ke Banten. Oh, Ya. Sopeng sempat mampir di Jakarta dulu, Pak. Oh, Jakarta Iya. juga. Tempat bertugas. Iya, di dapat Jakarta amanah juga. di Perwira Bantuan Madya di staf Perencanaan Umum dan Kebijakan Strategis. Waktu itu tahun 2019 sampai 2022. Sampai 3 tahun di sana, Pak. 3 tahun di sana ya. Iya. Wah, berarti nanti di Banten nih bisa 3 kali lipat nih 10 tahun. Semoga saya diberikan keselamatan, Iya. diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga saya masih bisa berbakti kepada Amin. masyarakat Banten pada umumnya. Amin. 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 Itu dalam banget, Pak. Dalam. Ya, kata-kata itu mengandung suatu mawas diri, Iya. kewaspadaan saya. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak boleh kita adi-guna karena di atas sana masih ada yang lebih berkuasa. Makanya saya selalu semoga saya diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, umur panjang, saya masih bisa mengabdi kepada masyarakat Banten. Tidak ujuk-ujuk saya besok. Enggak, Jangan iya, sampai. Bener. Jadi komandan ini agar rendah hati dan bersyukur juga. PT Wajib. wajib. Kalau rendah hati nggak tahu ya. Kadang-kadang saya juga orangnya nyelelek, Pak. Suka. Juga bukan orang baik-baik juga saya. Iya. PT mau nanya nggak? Takut butuh informasi nih, komandan. Iya. Gimana, Pak? Dari Pak RT? latar belakang komandan dulu. Mau nanya apa nih? Ayo. Nah, Latar belakang. kan dan latar belakang itu komandan nih waktu kecil. Iya. Kecil Kan ini. cita-cita biasanya ada tuh anak-anak. Iya, Iya, iya. Dan salah satunya tentara itu Iya. jadi salah satu pilihan Hmm. teman-teman di kelas ya dulu dan ya. Hmm. Tentara, dokter, polisi, apalagi insinyur. Iya. Iya.
Nah, komandan tuh waktu kecil punya cita-cita jadi tentara. Saya nggak punya, betul Pak, saya nggak punya waktu kecil SSD, SMP itu, SD sampai, SD ya? Iya. Iya. SMP nggak punya impian jadi tentara angkatan darat, nggak punya nggak punya impian. Oh, nah ini gimana Jadi- ceritanya nih Pak RT? Iya betul. Saya waktu itu, wah, Gimana tuh? bapak saya itu PNS Pak. Oh, ASN ya sekarang. Bapak saya itu PNS ASN itu ya. Jadi ketika itu bapak saya punya anak 5 semua di sekolah golongan baru 1A, 2A, 2B itu. Kami kalau waktu kecil, waktu SD itu setelah pulang sekolah bantu ayah kerjaannya jual sate kambing. Bener dah. Demi Allah. Kipas-kipas dah. Iya, kipas-kipas ya. Sate kambing, jadi bapak itu pinggir jalan. sate kambing Pak Slamet di depan rumah itu. Sate kambing Pak Slamet. Jadi bantu-bantu potong, bantu-bantu bakar itu. Kalau minggu jual ikan. Iya Pak, ini Sempat jual ikan juga. masih waktu tahun 87, 88, 89 kan ekonomi keluarga juga ya masih bapak masih struggle ya dengan kehidupan. Kemudian SD itu cita-cita saya kayaknya sepele Mas, Apa tuh dah cita-cita sepelenya tuh? supir taksi. Loh, Semarang itu kan kota panas. Iya. Ya. Kalau saya naik kendaraan naik bis panas banget, tapi kalau lihat taksi ada AC-nya itu, aduh enak sekali kan gitu kan. Akhirnya pengen jadi supir taksi saya. Iya, supir taksi atau supir bis patas yang AC itu. yang antar kota ya Ya ternyata. kan, impian anak kecil Pak ya waktu itu. Habis itu SD, kemudian masuk SMP, kok saya ada kesempatan Pak. Saya masuklah ke SMA Taruna Nusantara Magelang. Jadi saya iseng-iseng, pada waktu itu bapak ada ngomong kalau bisa kau masuk, karena adikmu masih ada, kakakmu masih sekolah, kalau bisa kamu bisa sekolah dapat beasiswa masuk SMA Taruna. Alhamdulillah Pak, Dapat itu beasiswa. doa ibu saya itu. PRT. Doa ibu emang. Doa ibu. Surga di bawah telapak kaki Iya. ibu. Doanya juga Iya. minta PRT. Saya anaknya PNS yang bukan anak yang pandai, bukan jenius. Dari Semarang itu dulu 300 Pak. Yang masuk cuma 20, yang masuk 14. Dari 300 atau 300 yang masuk. yes, ya habis itu disuruhlah saya dirubah. Cita-cita saya yang semula jadi supir taksi masuk SMA Taruna, berkembang pengen jadi tentara. Oh. Itu. Dari situ baru punya cita yang kukuh ya. Ya karena itu bapak saya memang pertama sebetulnya karena faktor ekonomi waktu itu. Karena ketidakmampuan, saya kasihan adik saya masih kecil, kakak saya harus butuh ini sekolah. Makanya saya, Pak, doain saya bisa masuk Akmil. Saya tidak membebani bapak. Walaupun dengan beberapa perjuangan, akhirnya setelah masuk SMA Taruna diterima jadi Taruna Akmil, sampai sekarang bisa ketemu dengan Pak RT sama Mang Betty gitu. Kalau udah dipegang tangannya tuh udah begini. Oh gitu Iya, ya. Pak. Alhamdulillah, berarti doa dari ibu perjalanannya sekarang sampai seperti ini. Wah itu Pak, kalau saya pulang ke rumah sampai sekarang Pak, Iya. dari saya SMA ya mungkin, saya datang ke rumah, yang saya lakukan pertama kali adalah mencium kaki Bu, saya cuci kakinya, saya buat cuci muka, itu kekuatan batin saya. Saya mau sekolah apapun Pak, saya cuma itu mau sekolah sesko, mau seleksi, ini Dandim juga seleksi Pak, Iya ya. seleksi. Kita minta doa kepada ibu. Saya cuma pengen kepada generasi muda di Iya. Banten ini, Gimana Pak ada pesan? hargai ibu. Karena doa ibu, keberadaan ibu itu sangat signifikan buat seorang anak seperti saya. Iya. Doanya, harapannya itu luar biasa untuk anak-anak. Jadi saya ingin mengingatkan, mari kita cinta ibu kita, menjadi anak yang kepada generasi muda ya, yang bisa mengabdi kepada nusa bangsa, mengabdi kepada membanggakan ibu dan keluarganya, bapak dan ibu, sehingga betul-betul dari semangat itulah kita bisa membangun bangsa. Dalam nih PST. Iya. Loh ini karena saya belajar dari kehidupan, Pak. Iya. Dan Tidak ada yang bisa ngajarin itu, yang saya ajar adalah kehidupan. dan dari kehidupan
Mang Betty sama Pak RT belajar. Sama-sama saya kira Pak. Iya, tetapi ada pengalaman. Iya, setiap orang punya sisi yang positif. Iya. Saya juga ada negatifnya. Oh, Iya. siap dah. Jadi kita nanti ke Ibu harus Jadi wajib. pengen pulang ya. Iya, Cuman sabar, wajib. Pak RT. Jangan Wajib. sekarang, Wajib. orangnya, iya. Iya, wajib. Masih tugas. Iya. Wajib. Nah, dan Hmm. masuk Akmil dan jadi tentara, pikiran pertama dan iya atau pikiran pertama dan motivasi. perasaan komandan gimana? Waktu masuk, Iya, Iya. baru masuk. Kan biasanya kalau tentara, wah saya akan perang nih, pelatihannya kayak gimana? Wah, ada kepikiran gimana dah? saya nangis. Nangis dah. Ya, nangis. Nangis Pak. Saya waktu diumumkan saya lulus itu, nangis ya. Nangis Itu tempat pas itu. keterima ya. Iya, terima saya soalnya sudah merasakan. Jadi 3 tahun di SMA Taruna, Iya. udah kayak gitu. Habis itu masuk Akmil, aduh. Padahal waktu itu saya sudah dapat beasiswa Pak. Oh, di Beasiswa di Universitas- Universitas Pelita Harapan, Oh, UPH. UPH. Ya, habis itu karena Bapak pengen kamu jadi tentara itu. Bapak sudah almarhum sekarang. Oh, Kena COVID kemarin Pak ini, aduh, baru kena COVID. ya, Sudah ini. menjadi ya. Semoga ya Mang Betty juga dan PRT mendoakan ya Pak. Iya. Semoga Bapak ya orang tuanya Pak Komandan nih diberikan Itu Pak. di sisi Itu Allah. saya boleh menceritakan Pak ya, Ya, ini tahun boleh, 2000 Dan. itu tahun 2021 itu banyak hal yang bisa saya pengalaman buat hidup saya. Ketika itu bapak saya kena COVID, Hmm. kemudian saya sebagai anak harus mengevakuasi dari Jakarta datang, kemudian saya harus merawat beliau, ternyata saya juga kena gitu misalnya. Kena, kemudian saya pulang ke Jakarta, masuk Wisma Atlet. Pada waktu Wisma Atlet itu bapak saya meninggal. Itu yang Itu nggak bisa bertemu ya. wah itu makanya ini sebagai orang tua ini Mang Betty, Pak RT kan ini udah nikah belum? Belum, saya Nah. masih muda. Pak RT Besok akan jadi orang tua. Tuh. Jadi kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Iya. Siap dah. Harus Mang memberikan Betty. contoh kepada anak-anak kita untuk berbuat terbaik untuk keluarga, untuk tetangga, untuk bangsa. Jadi saya masih mengingat betapa baiknya orang tua saya ketika beliau masih hidup membantu, suka mengangkat anak, mengangkat saudara untuk disekolahkan dan sebagainya. Dan itu saya tiru Pak. Jadi orang tua entah itu anak siapa, itu orang mana. Bapak saya ini Pak, saya tidak malu untuk membanggakan bapak saya. Bapak saya adalah PNS golongan 3, pensiun 3A. Tapi pengabdiannya kepada masyarakat, beliau waktu-waktu masih mudanya, bagaimana mencari, menjual beras tambahan selain PNS, jual beras, jual sate kambing untuk anaknya. Kemudian juga beliau juga mengangkat anaknya orang lain, ayo ikut sekolah saya dan sebagainya. Itu yang menjadikan saya inspirasi kepada saya. Sampai sekarang saya menjadi Sampai inspirasi. sekarang dilakukan. Bapakku pahlawanku, Pak. Nah, Bapakku pahlawan. iya, kita harus menjadi kebanggaan buat anak-anak kita. Nah, Iya gitu. ya pahlawan ya, orang tua. Iya. Pak RT iya. Nah, jadi mengangkat anak atau saudara itu ditiru sama Bapak. Iya Pak, itu amanah bapak saya. Walaupun kamu susahmu kayak apa, apalagi kamu punya kemampuan, kamu harus bermanfaat. Hidup itu seperti api, harus bisa menerangi orang lain. Itu kata-kata bapak saya. Wah, sekecil, waktu kecil, diulang-ulang itu. Dan itu terkenal sama saya. Dalam nih. Oh iya, harus Pak. Hidup itu harus selalu menerangi, bukan mencelakai. Nah. Ini harus kita catat nih, Pak RT. Iya, Mang. Betul. Pak RT nanti apa lagi sebenarnya? Karir, Bang. Tentang karir Bapak dari beres Akmil itu ada Saya normatif Pak. Saya masuk keluar Akmil, kebetulan korep saya Armet, Arteri Medan, meriam, senjata saya meriam. Iya. Ya meriam 105 mili. Ya seginilah situ. Ya kalau nanti lihat video-videonya YouTube-nya ya. Wah, nanti setelah ngobrol di sini kita lebih hidup. Meriam dan lihat. Meriam ya. Saya memulai karir saya mulai dari pangkat letnan paling rendah, Danton, kalau kita ngomong perwira peninjau, sampai dengan Danki, Pasiop, kemudian Selapa, jadi Wadanyon,
sampai dengan Danyon. Danyonnya di Sulawesi Utara, Manado. Sulawesi Utara, Ya. Manado. Ya. Jadi saya sudah melalang, bukan banyak yang, namun saya karena si tentara bisa ke Sulawesi, bisa ke Makassar, bisa ke Tambua, bisa ke itu. Oh gitu. Kalau komandan Ya. tugas kalau Mang Beti syuting dah. Bisa ke Bali, ke Makassar, syuting petek ini gitu. Saya perwira biasa aja, Pak. Ya, perwira biasa yang ingin mencoba untuk memberikan yang terbaik. Iya. Saya bukan karir perwira yang jenius, biasa aja saya. Yang penting kita harus berbuat. Iya. Ya. Berguna buat orang. Iya, itu intinya. Ya. Banyak. Iya. Dan ini nih kalau Mang Beti kan dan Pak RT dan masyarakat Ya. juga nih kan nggak tahu nih dan kayak markas atau persatuan teknik ini dan Ya. terutama Dandim nih dan. Dandim tuh apa sih dan tugas fungsinya sih dan? Oke. Iya, supaya Mang Beti dengan masyarakat kamu dan Oke. nih tahu. Wong Banten nih fungsi dan Kebetulan saya orang organisasi, Pak. tugas. Wow. Saya dulu orang organisasi TNI. Jadi mulai sekilas saja dari atas bahwa di TNI ini itu ada 3 angkatan. Kemudian di dalam penggunaannya itu ada namanya dibagi-bagi menjadi misalnya Kotama, Komando Utama, Kotama Bin, Kotama Ops. Di Angkatan Darat atasan saya langsung adalah Danrem. Danrem atasan adalah Panglima. Jadi kami adalah bagian dari Kodam 3. Kodam 3 Siliwangi sebagai Kotama Ops, komando utamanya Panglima TNI di dalam penggunaan kekuatan. Jadi Kodam itu menjadi suatu kompartemen strategis yang mandiri yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten ini, misalnya ada bencana dan sebagainya, ya itu yang melaksanakan penindakan pertama ya Kodam, Korem dan Kodim. Jadi Kodim ini adalah salah satu unsur pelaksana dari Korem. Jadi kita komandan Kodim itu mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban. Bukan. Ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah ini ya artinya bagaimana rakyat ini, tujuannya bagaimana rakyat ini aman, sejahtera, damai, kondusif dan sebagainya. Itu ketahanan wilayah. Iya, ketahanan wilayah. Jadi bagaimana, kenapa saya harus masuk ke mana, ke sawah dan sebagainya. Nah kalau pangannya, misalnya tidak bagus panennya, padinya tidak bagus ya, ketahanan pangannya tidak bagus, akan berpengaruh kepada keamanan, pertahanan. Masih ingat kan sekarang tuh di Zimbabwe krisis pangan menjadi failed state, negara yang gagal. Iya. 5 miliar dolar Zimbabwe itu sama dengan 5.000 rupiah. Bagaimana inflasi dan sebagainya karena gagal pangan. Itu Pak, ketahanan pangan itu sangat berpengaruh kepada national security, keamanan nasional kita semuanya. Ya, makanya kita di dalam melaksanakan tugas tidak lepas dari koordinasi dengan bupati, kajari, kapolres. Kita harus sama-sama bergandengkan tangan untuk bareng-bareng. Tidak bisa kita Dandim sendiri, bupati sendiri. Kita harus sama-sama bergerak membangun, mensejahterakan, menjaga ketahanan wilayah di Serang, kota maupun kabupaten. Ya. Ini masih dengan konsep gotong royong. Ya, itu Pak. Jadi bukan hanya di RT kita doang. Nah, di pimpinan juga gotong Iya. royong sama-sama. Mantap. Iya, gitu Pak. Ya. Nah, dan ini bangga nih Bang Beti sama Pak RT ini dapat cerita seperti ini. Dan Om Banten juga ya. Om Banten gimana informasinya ya? Masih banyak. Waktu masih banyak. Iya aman. Yang penting kopinya ada. Iya. Kopi. Nanti aja. Harus kopi. Iya. Aduh. Silakan dah. Kopi. Pak RT maaf ya Mang Beti juga. Iya. Udah nggak ngasih minum. Pak RT maaf ya dan. Saya boleh minum dikit? Boleh.
Pak RT minum juga Pak RT. Iya. Aduh, Aduh, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. biar nggak ngantuk. Masuk ke Iya, sini. bener. Nggak ngantuk sih, nggak ngantuk. Kan cuma bercanda emang bintik kaget. Kalau bercanda sama Pak RT mah biasa. Biasa kita. Ya. Bener. Aduh, makasih Dan bikin Mang Bintik kaget ya. Dan. Iya. Tuh, komandan ya. Iya. Ya, bener-bener Pajar nih komandan nih. Ya, bener-bener berbaur nih. Siap Dan. Ya. Dan dilanjut lagi Dan ya. Oke. Ya. Dan ini kan Dandi pasti punya program-program ya. Dan, Iya, iya. Nah, bisa cerita nggak sih Dan program sebelumnya nih? Sekarang kan awal tahun nih. Ya. Bisa ceritakan tidak program sebelumnya dan program yang akan Yang datang akan- di 2023 yang akan dilaksanakan. Ya. Wah. Oke, Pak. Ini. Gimana? Jadi Dan? kita kan di dalam melaksanakan tugas itu ada dua tugas yang sifatnya program dan non program. Yang program itu jelas Pak, kita sifatnya ya given dari komando atas, misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk komsos, kemudian bakti TNI dan sebagainya. Ya kita ini sudah menggandeng dengan berbagai macam instansi dari Pemda, dari pengusaha dan sebagainya. Tahun kemarin, tahun 2022 kita telah menggandeng pengusaha-pengusaha yang ada di Serang ini untuk menyalurkan CSR-nya untuk membangun Rutilahu. Bangun apa Dan? Rutilahu. Rumah tidak layak huni menjadi Rutilahu. Ya. Oh, begitu. Ya, kita sudah membangun semenjak saya tahun 2000 triwulan terakhir ya, sudah ada mungkin ada 10-15 rumah yang telah berhasil kita bangun. Mulai dari rumah yang sudah tidak pantas, kita lebih permanen dan lebih pantas untuk ditinggali oleh penduduk. Kemudian ada beberapa penanganan banjir di Kota Serang. Anggota kita secara langsung terlibat di dalam pengerukan sampah di sungai dan juga memberikan edukasi mengingatkan kepada warga, ayo jangan membuang sampah sembarangan. Ini Pak yang harus. Iya, itu. Ini hal-hal kecil yang sepele seperti itu kalau ini sebetulnya pancaran dari jiwa Pak ya. Bahkan di dalam Islam pun menyatakan ya kan, kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi saya mengingatkan, mari kita jaga lingkungan kita, membuang sampah di tempat yang betul. Jangan membuang sampah. Betul-betul itu ekspresi dari jiwa kita, membuang sampah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain misalnya demplot. Kita sudah menggandeng beberapa warga yang petani, Pak. Yang sawahnya 5 ton kita dampingi dengan beberapa teman dari Bandung, dari Jakarta. 5 ton menjadi 8 ton, menjadi 10 ton. Sehingga ini bisa Mendampingi petani-petani itu. ketahanan pangan meningkat di Serang. Alhamdulillah ya. Ya ini sudah terbukti Pak, di Tutal itu ada 100 hektar yang telah kita dampingi, yang awalnya 5 ton menjadi 7 ton, ada yang 9 ton. Itu kan kesejahteraan petani semakin meningkat. Jadi ini tuh Banten ya. Banyak kan kegiatannya berbentuk masyarakat. Ya, Dan. Ya tugasnya seperti Tugas. itu. Ya. Sudah ditugaskan bukan untuk masyarakat lagi ya. Ya, memang job deskripsi saya seperti itu Pak. Jadi tidak perlu dipuji-puji sebenarnya. Saya digaji untuk itu. Iya. Jadi ditabok gitu. Kaget. Iya. Dan boleh masuk ke keluarga komandan. Oke. Komandan punya anak berapa Dan? Saya punya anak 2. Anak saya masih kecil. 2. Ya. Masih kecil Dan. Yang paling gede usia SD kelas 6 tuh. Oh, di kelas 6. Yang paling kecil SD kelas 4. Cowok, cewek. Oh, cewek cowok. Nah. Oh, cowok cewek cowok. Dan ada niat mau meneruskan jejak komandan. Nggak tahu tuh mamanya tuh. Kasihan katanya kalau. Oh, kasihan ya. Iya. Itu nggak tahu lah anak-anak kan. Iya. Kita nggak bisa memilih anak-anak. Iya, dan membebaskan ya komandannya. Iya kan, anak kan cuma titipan. Iya. Betul Pak. Apapun masa depan mereka, pilihan mereka. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan buat mereka. Kan mereka pribadi masing-masing. Kita kan cuma sekarang menyiapkan akhlaknya, menyiapkan batinnya, jiwanya, supaya menjadi anak baik kan gitu Pak. Minimal bisa nolong orang lain.
Komandan ini jawabannya bijaksana. Oh enggak, biasa aja. Biasa aja saya, Pak. Iya. Tapi anak saya bukan cuma 2, Pak. Anak saya sekarang ada tambahannya ada 6 kali ya, 6. Saya punya anak angkat 6. Nah, ini. Anak angkat. Nah, Nah, ini anak angkat gimana nih Gimana ceritanya? ceritanya? Ya, itu anak angkat karena itu, Pak, dari jangan orang tua. Oh. Makanya saya ngomong, itu inspirasi saya contoh sampai sekarang. Jadi saya waktu di Sopeng. Sopeng, siap. Sulawesi. Setiap hari saya jalan kaki, Pak. Ke pedesaan, mencari ini, menyapa warga. Ada anak-anak yang bagus, anak-anak yang rajin, tapi mempunyai kehidupan orang. Iya. Udah ikut ayah, udah ikut saya, tak anggap anak, ayo tak sekolahkan, ayo jadi tentara. Sekarang anak saya yang 3 jadi tentara, Pak. 1 letnan 2, yang 1 sekarang sesan 2, yang 1 tamtama. Ya saya udah bersyukur bisa menjadikan mereka sebagai seorang tentara. Saya ngomong, kamu masuk tentara nggak usah berpikiran kamu harus menggunakan uang, nggak ada. Masuk tentara itu tidak menggunakan uang. Sekali lagi ya, Pak. Nah, tidak ada masuk tentara menggunakan uang. Kalau ada menggunakan uang, laporkan kepada saya. Saya dandim di sini. Ada yang babinsa saya, anggota saya, yang meminta uang dengan mengiming-imingi masuk tentara, laporkan kepada saya. Tuh, laporkan kepada saya. Yang penting semangat ya. Akan saya proses itu pengkhianat gitu. Ya. Jadi saya contohkan kepada anak-anak saya, kamu nggak perlu duit, yang penting kamu mau latihan, mau survive. Kalau memang kamu nggak jadi tentara, ya itu nasibmu. Tuhan memberikan terbaik. Tuhan itu tidak akan mengabulkan apa yang kamu ingini, tapi yang terbaik untuk kamu. Tuhan tahu pasti. Gusti Allah tahu. Bijaksana. Iya, Pak. Itu yang saya kasihkan kepada anak saya. Kamu boleh memiliki fasilitas yang ada di rumah ini, kecuali 1, warisan. Iya. Warisan cuma anak saya, yang lainnya kamu makan dapat, Iya, uang sekolah dapat, pulsa dapat, semua saya. Itu yang 3, Pak. Kemudian ada yang 1 masih saya kuliahkan, masih perawan. Ya, mau saya nikahkan. Udah ada jodohnya. Moga-moga. Moga-moga ya. Kuliah di mana? Di Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Ya, di Semarang. Yang di sini ada 2. Di sini. Udah Udah ada Banten di sini. Satu gadis Serang, anak yatim. Ini saya khususkan komputer, namanya Reni. Ini namanya ya, Tereni. Ini Komputer. sekarang. Yang 1 anak Palembang. Palembang, Pak. Ya, Gitu galuh. betul kan. Ikut sekarang nemani mamahnya di rumah sana. Mamanya kan sendirian nih, kadang-kadang bingung di rumah dinas dandim, bingung, wah sepi ya. Yuk ngangkat anak lagi, ayo gitu. Dapatnya gede-gede. Kalau kecil-kecil kayaknya udah Repot, capek ya? saya. Udah yang gede aja yang bisa kita ini. Kayak saya, Pak, gede kan. Jangan dong jadi ART. Mau kah? Kalau banyak mah di rumah saya. Pagi nanti. Enggak, saya milih itu cuma ini, Pak, karena ada yang membutuhkan, ayo. Oh iya. Dan itu kan hati ya, Hati, betul. nggak bisa dipaksa, ini hati. Jadi walaupun dipaksa bisa kembang beti. Dan ini angkat jadi anak angkat belum tentu bisa ya. Ya belum tentu, karena memang itu kadang-kadang Enggak. yang mempertemukan kan Tuhan, Gusti Allah, Pak. Enggak semuanya, Pak. Berarti udah panggilan dari hati ini. Ya kadang-kadang nyambung orangnya. Enggak ada yang saya harapkan, Pak. Maksudnya melihat mereka bisa sukses saja, senang saya. Iya. Betul, Pak, saya nggak ngecap, saya nggak betul biarkan hidup saya lalui dengan usaha-usaha yang istilah bagi saya itu kebaikannya. Entah itu dapat pahala apa tidak, yang punya hak adalah Gusti Allah. Jadi kita berbuat saja, nggak usah mengharap ya Allah berikanlah saya pahala, nggak usah. Tuhan ini kehidupan kita karma pala, Pak. Iya. Karma pala itu cuma orang menanam padi dapat beras, orang menanam rumput dapat rumput, nggak akan dapat padi kan gitu. Kan gitu aja. Nggak usah diharap, nggak usah di Allah, nggak usah. Ya, yang penting dapat ya Allah minta kopi ya dapat. Iya. Kaget lagi. Minum dulu. Siap dan ini makasih banyak nih dan ya. Apa itu? Ya dengan kehadiran komandan ya. Dan dengan ujangan dan ininya bukan pejangan, Pak. Apa ya? Hanya kita juga ini kan. Iya.
menceritakan kehidupan saya saja. Oh iya. Saya sekali lagi Dengan saya ini bukan sharing-sharing, saya bukan orang yang luar biasa, biasa-biasa aja. Siap. Tapi biasa. Cuma nasib aja yang mengantarkan saya sekarang jadi dandim. Oh iya, dan biasa-biasa aja tetapi penuh makna dah. Alhamdulillah semoga ini bisa menginspirasi Iya. anak muda di Serang ini tetap berjuang, berbuat baik, patuh kepada orang tua, jangan menyerah, tetap semangat. Ini buktinya saya, Pak. Siap. Jual sate kecil-kecil, tak tahu dari dandim juga. Ya, nggak tahu mau habis ini mau jadi apa, yang penting ikuti aja, Pak. Siap. Mainnya. Siap. Tuhan sudah punya ceritanya, kita tinggal lalui. Ya, tetap semangat, pantang menyerah. Mantapnya tuh Pak RT tetap semangat melayani rakyat. Mang Betty tetap semangat mencari saudara. Pokoknya nanti rezeki ada aja. Nah, dan karena waktu nih Dan, sudah mau habis. Dan ini Mang Betty dan Pak RT dan masyarakat Wong Banten ini minta sepatah kata ya Dan. Iya. Jadi sepatah kata orang Serang mah Pak, cuap-cuap. Jadi memotivasi lah dan untuk kampung Deduluran dan masyarakat Banten. Ada yang disampaikan. Oke, ini khusus untuk saudara saya Mang Betty, Pak RT, saudara saya sekarang ini. Saya doakan untuk postingan-postingan ini menjadi lebih aktif lagi, menginspirasi, memberikan energi positif bagi warga. Mari kita dalam menghadapi tahun depan 2023, 2024, mari kita bergandengan tangan. Ingat kepada langit kita sama, langit Indonesia. Jangan terpecah belah. Mari kita tetap bersatu menjaga Indonesia, menjaga Banten, menjaga Serang tetap kondusif. Semangat! Semangat! Yeah. Semangat! Semangat! Iya! Iya! Coba. Iya. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Iya! Lagi-lagi. Iya! Lagi-lagi. Iya! Pokoknya kalau satu komandan, itu komandan ini di jalan. Iya! Iya! Kata Pak Camat Pak Lurah, Mang Betty kenapa ini? Saudara. Iya. Oke. Ya, dan terima kasih banyak dan Mang Betty ucapkan terima kasih dan Pak RT juga. Pak RT terima kasih udah mampir di kampung Deduluran. Iya, Mang. Iya. Pak RT mau nutup acara nggak Pak RT? Lanjut, Mang. Lanjut Mang. Saya nulisin, Mang. Nah pemirsa Wong Banten terima kasih, itulah tadi Mang Betty perjumpaan hari ini dan semoga obrolan-obrolan tadi memberikan manfaat untuk Wong Banten, untuk masyarakat dimanapun saja, karena channel XBIS Rumah XBIS Kampung Deduluran mampir lur akan ditonton di mana saja, di smartphone, laptop, PC, di Smart TV, banyak dan se-Indonesia, luar negeri juga bisa. Dan akan mengundang-undang narasumber yang dari berbagai elemen, nggak bisa ditebak gitu. Dan kita bertiga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Iya. Mau kurang semangat? Iya!